Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang sistem pemrosesan transaksi atau biasanya disebut dengan SPT. Nah, secara teori bisa kita lihat di sini. SPT adalah bentuk sistem informasi yang paling sederhana. Jadi kemarin sudah kita bahas ada berbagai macam jenis dari sistem informasi. Nah, SPT ini merupakan bentuk yang paling sederhana karena dia fungsinya mencatat data, memproses dan menghasilkan informasi yang baku. Jadi input, proses, output. Jadi sederhananya sistem informasi seperti itu ya. Ada inputan, ada proses, sama ada output. Nah, SPT ini adalah salah satu sistem informasi yang paling sederhana di dalam bentuk-bentuk atau macam-macam dari sistem informasi yang biasanya dipakai baik di dalam perusahaan dengan skala kecil dan skala menengah gitu. Jadi karena fungsinya hanya untuk ada inputan, ada proses, ada output seperti misalnya kayak supermarket. Nah, supermarket yang kecil aja biasanya sudah menggunakan si SPT ini karena ada pelanggan datang, mereka belanja, di-input, diproses, kemudian menghasilkan struk dan laporan. Nah, outputnya seperti itu. Jadi untuk SPT ini perusahaan-perusahaan dengan skala kecil pun sudah bisa menggunakan SPT. Nah, tujuannya yang pertama mencatat transaksi data seperti tadi yang saya jelasin, misalnya di supermarket gitu atau di koperasi, di toko-toko kecil. Semua transaksi data yang tadinya manual itu diproses atau dialihkan ke komputerisasi yang biasanya paling sederhana adalah mereka menggunakan sistem informasi si SPT ini. Kemudian yang kedua, mempercepat pemrosesan data. Jadi dengan adanya SPT, data diproses menjadi lebih cepat. Yang biasanya dari manual, misalnya kita mau datang ke supermarket, dia harus catat satu persatu di nota gitu. Bayangin aja kalau kita belanja 30 item, satu-satu dicatat manual di nota, belum lagi pakai kalkulator buat menghitung atau dia hitungnya manual gitu. Nah, kalau dia pakai si SPT ini, dia tinggal scan barcode atau input kode, nah nanti si SPT akan otomatis tuh nyimpen data gitu. Kemudian yang ketiga, menyajikan informasi. Jadi seperti misalnya laporan penjualan hari itu, terus struk yang akan diberikan kepada si customer ataupun pelanggan berupa informasi berapa harganya, berapa total yang harus dibayar. Nah, itu akan disajikan lebih cepat juga. Kemudian meningkatkan kinerja dan pelayanan. Sudah pasti ya, kalau misalnya bayangin aja kita ke supermarket, dia belum menggunakan SPT, pasti nanti pelayanannya akan menjadi sangat lama karena akan dihitung satu persatu, belum lagi antriannya menjadi panjang. Nah, biasanya dengan ada SPT, proses ketika kita berada di kasir itu akan lebih efisien. Oke. Nah, selanjutnya karakteristik dari SPT itu sendiri. Yang pertama, SPT berfungsi mencatat ke dalam basis data. Seperti tadi ya, ketika suatu sistem informasi, dia mencatat inputan yang kita proses di sana ke dalam basis data, itu sudah bisa dikatakan sebagai SPT. Jadi sistem informasi yang punya basis data itu bisa dikatakan SPT. Jadi kalau dia nggak punya basis data, nggak bisa dikatakan sebagai SPT. Kemudian yang kedua, SPT digunakan oleh pengguna akhir atau biasanya kita sebut sebagai end user. Seperti kalau misalnya di supermarket tadi ya end usernya adalah kasir gitu. Dan nanti akan berhubungan langsung kepada pelanggan. Yang ketiga, SPT menyajikan laporan yang baku. Tadi ya laporan penjualannya akan disajikan lebih baku, gitu, lebih akurat. Kemudian yang keempat, SPT diperlukan harian. Nah, biasanya sistem informasi bersifat SPT ini dia akan digunakan setiap hari. Setiap hari digunakan kayak tadi sistem di supermarket, sistem di koperasi yang sifatnya masih sederhana, hanya inputan simpan pinjam misalnya. Proses sederhana di dalam koperasi pasti digunakan setiap hari.
Makanya kenapa SPT ini diperlukan harian. Jadi kalau karakteristiknya SPT diperlukan harian. Kemudian yang kelima, SPT berguna membuat keputusan terstruktur. Jadi keputusan terstruktur ini keputusan yang sudah punya dasar gitu. Prosesnya terlihat secara terstruktur gitu. Kemudian yang keenam, SPT menggunakan perangkat input-output yang bervariasi. Kalau inputannya boleh dari keyboard gitu ya, boleh dari scan, atau boleh dari hal yang lainnya, gambar misalnya. Dan outputnya juga bervariasi, boleh kertas, terus kemudian boleh video misalnya kalau memang sudah berkembang. Tapi yang biasa umumnya adalah outputnya berupa kertas. Nah, kita lihat di sini model dari si SPT ini sendiri. Yang pertama adalah dia pemasukan data. Jadi harus ada data yang kita input, data yang kita masukkan. Kemudian data tersebut akan diproses, yang biasanya disebut ke dalam pemrosesan transaksi. Nah, kemudian dalam pemrosesan transaksi di sini semua data yang sudah diproses itu akan disimpan ke dalam basis data nih. Nah, basis data ya. Jadi nanti hasil dari pemrosesan transaksi itu berupa laporan, dokumen, dan keluaran yang lain. Biasanya yang lebih umum berupa laporan gitu. Nah, jadi misalnya di dalam suatu perusahaan itu end user atau orang pengguna akhir, dia bisa mendownload database-nya, bisa mengupload database-nya. Dalam artian dia mengupload berupa data. Kemudian ketika ada permintaan, dia memproses transaksi dan hasil transaksi itu akan diberikan kembali ke end user berupa jawaban dari permintaan itu. Jadi dia sifatnya saling berhubungan. Kemudian komponen dari SPT. Yang pertama prosedur. Jadi di dalam SPT itu harus punya prosedur. Prosedur penggunaan, terus prosedur input, proses, output. Nah, semuanya harus punya prosedur ya, atau biasanya kita sebut dengan SOP. Kemudian perangkat, harus ada perangkat input, harus ada perangkat output. Kemudian dokumen. Dokumen itu bagian dari SPT ya, atau komponen dari SPT. Kemudian harus punya sistem pengendalian internal. Dalam artian di sini SPT itu punya komitmen manajemen puncak. Jadi kayak misalnya di dalam SPT harus ownernya, kalau misalnya di perusahaan yang kecil ya, ownernya harus terlibat di sana. Kemudian lingkungan yang kondusif itu berpengaruh terhadap pengendalian internal, kemudian komunikasi yang baik dengan berbagai pihak dari end user tadi ke ownernya atau ke pemiliknya. Kemudian monitoring pelaksanaan yang pasti ya. Biasanya kalau di dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh end user itu akan dimonitor oleh orang di bagian manajemen. Kayak contoh kecil tadi di supermarket itu pasti pelaksanaan untuk SPT-nya akan dimonitor tuh oleh orang bagian manajemen. Kemudian ada evaluasi. Bagaimana sih hasil dari SPT tersebut? Apakah memang benar-benar bisa memberikan informasi yang baku atau tidak? Yang kelima, basis data. Jadi yang tadi ya, seperti yang di awal kita sebutkan, kalau SPT itu harus punya basis data ataupun database-nya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian ada yang namanya operasi data. Jadi tadi data yang sudah kita kumpulkan yang akan kita input ke dalam si SPT punya 10 pengoperasian data. Yang pertama itu menangkap ini kita proses mengambil data. Jadi seperti formulir-formulir inputan biasanya itu contoh dari proses capture data pembelian misalnya, nah, itu menangkap. Kemudian pemeriksaan di sini maksudnya kita memeriksa kevalidan data. Benar nggak sih data yang sudah ditangkap tadi itu valid? Jadi dilakukan pemeriksaan atau istilahnya pengesahan data ya. Jadi memang benar-benar data yang sudah ditangkap tadi itu secara memang benar-benar sah gitu.
pengesahan atau kita lihat data itu menjadi valid. Kemudian yang ketiga, penggolongan. Penggolongan di sini setelah data kita periksa, nah kita lakukan penggolongan data. Dalam artian misalnya ada data pelanggan, ada data pembelian, ada data pesanan, supaya semua data itu terklasifikasi dengan baik. Kemudian yang keempat ada penyusunan dan penyortiran. Itu juga datanya, oh mana nih disortir, mana data yang bagus, mana data yang tidak bagus gitu. Kemudian disusun data-data tersebut sesuai dengan urutan yang ditentukan. Kemudian peringkasan. Nah, setelah kita punya data, kita lakukan peringkasan terhadap data itu. Maunya bikin summary-nya seperti apa. Hasil dari data itu kita ringkas seperti apa. Kemudian yang kelima, perhitungan. Nah, biasanya kalau perhitungan di sini bersifat ke ilmu matematika ya. Makanya kenapa di setiap sistem itu pasti ada ilmu matematikanya. Nah, kemudian yang ketujuh, penyimpanan. Nah, data tersebut kita lakukan penyimpanan, entah itu di CD, entah itu di bentuk penyimpanan yang lain. Jadi sudah disimpan berbentuk file. Kemudian pengambilan kembali di sini data tersebut nanti kita kelola menjadi data yang lain gitu, yang bisa disimpan, yang bisa dimanfaatkan pada sistem SPT yang lain. Jadi data itu bisa digunakan di berbagai macam SPT. Kemudian reproduksi. Nah, reproduksi di sini maksudnya data yang sudah kita simpan itu kan nanti akan menghasilkan informasi. Nah, informasi itu akan menjadi data kembali untuk SPT yang lain juga. Kemudian pengkomunikasian di sini adalah bagaimana cara mengkomunikasikan antar data yang sudah kita punya. Kemudian kita lanjut ke metode pengolahan data. Jadi menurut Bush and Stern, di dalam buku Nemo Pijat mengatakan bahwa metode pengolahan data itu ada 4. Yang pertama manual. Jadi kalau pengolahan data secara manual adalah ya kita menggunakan manusia, menggunakan tangan. Misalnya pakai pulpen, pakai buku. Jadi semuanya masih bersifat manual. Kemudian kalau elektromekanikal itu menggabungkan antara manusia dengan mesin. Misalnya kita menghitung dengan menggunakan kalkulator. Nah, itu elektromekanikal tuh. Jadi ada bantuan mesinnya. Jadi kita mengolah data dengan bantuan mesin kalkulator. Kemudian yang ketiga ada punch card equipment. Ini jenis metode pengolahan data yang setiap data itu dimasukkan ke dalam kartu. Nah, nanti kartu-kartu itu digabungkan dan akan menghasilkan suatu pengolahan data. Jadi ini jarang sih digunakan ya, hanya digunakan oleh beberapa perusahaan aja karena data itu dimasukkan ke dalam kartu. Ada alatnya tersendiri gitu, ada mesinnya untuk memasukkan data ke dalam kartu. Nah, nanti kartu-kartu itu yang merupakan sumber dari data. Jadi kartu-kartu itu digunakan untuk sumber dari data. Yang keempat, elektronik komputer. Nah, ini yang sekarang ini kita gunakan atau bagian dari SPT tadi. Karena kalau elektronik komputer itu harus punya input, diproses dan menghasilkan output. Salah satu contohnya adalah sistem informasi. Nah, kalau yang dulu dari manual, kemudian ada elektromekanikal, kemudian ada punch card equipment, dan yang terakhir yang saat ini kita gunakan adalah elektronik komputer. Nah, persyaratan pengolahan data. Jadi di dalam pengolahan data itu kita punya syarat-syarat juga ya. Yang pertama, volume unsur-unsur data yang dibuat. Dalam artian adalah sebanyak apa data yang akan dimuat di dalam pengolahan data tersebut. Atau volumenya seperti apa. Nah, kalau misalnya banyak ya kita pengolahan datanya pakai misalnya sistem informasi gitu. Kalau sebenarnya sedikit ya bisa dilakukan secara manual. Kemudian yang kedua, kompleksitas operasi-operasi pengolahan data yang diperlukan. Nah, ketika kita mengolah data itu kita harus melihat tingkat kompleksitasnya. Pengolahan data yang diperlukan operasinya apa aja gitu.
Kemudian pembatasan waktu pengolahan. Nah, ini juga ya, kayak misalnya data ini harus diolah 1 hari gitu selesai. Nah, sedangkan kalau misalnya volumenya banyak, operasinya banyak, kita kerjakan secara manual ya mungkin tidak akan mencapai target gitu. Kemudian tuntutan melakukan perhitungan. Nah, ini ya yang agak susah dilakukan secara manual. Oke, kalau cuma 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Bayangin kalau kita disuruh menghitung satu dokumen 10 lembar kertas yang semuanya perhitungan gitu. Nah, makanya kenapa kita butuh mengolah data khususnya menggunakan komputer. Nah, kita lihat di sini hubungan antara SPT dengan sistem informasi manajemen. Jadi di SPT itu bisa kita lihat ya di sini. Nah, di SPT itu dia prosesnya di sini nih. Jadi ada data kinerja pegawaian masuk ke dalam sistem penerimaan data, kemudian disimpan di dalam database informasi kepegawaian. Jadi ini input, proses, output. Nah, output dari SPT itu akan menjadi inputan di dalam sistem informasi manajemen. Jadi hubungannya seperti itu. Jadi sudah dapat informasi kepegawaian, itu dikelola informasinya, pengelola informasi, dan akan berguna untuk keputusan di dalam sistem informasi manajemen. Jadi kalau di dalam sistem informasi manajemen tidak cukup hanya menggunakan SPT tadi, karena output dari SPT itu akan menjadi input di dalam sistem informasi manajemen. Ini yang bisa dikatakan tadi reproduksi ya. Jadi data itu kita gunakan untuk sistem yang lainnya. Jadi input data kinerja pegawai diproses dalam sistem penerimaan data menghasilkan informasi kepegawaian. Informasi kepegawaian yang dihasilkan oleh SPT akan menjadi inputan untuk sistem informasi manajemen dan halnya dikelola di dalam sistem dan akan menghasilkan informasi entah itu soft copy ataupun hard copy yang diinginkan oleh sistem informasi manajemen. Jadi output dari SPT itu akan menjadi inputan untuk sistem informasi manajemen. Jelas ya? Nah, di sini hubungannya, yang pertama SIM merupakan kelanjutan dari SPT. Kenapa dia kelanjutan dari SPT? Karena tadi output dari SPT akan menjadi input dari SIM. Jadi dia keberlanjutan gitu. Kemudian yang kedua, SPT mengolah data menjadi informasi. Jadi dikelola dulu datanya menjadi informasi. Nah, informasi itu akan menjadi inputan untuk si SIM tadi, sistem informasi manajemen tadi. Kemudian SIM mengolah informasi menjadi informasi lain. Jadi informasi yang dihasilkan oleh si SPT tadi itu akan dikelola oleh SIM sehingga menjadi informasi lain yang lebih kompleks, yang lebih lengkap gitu informasinya. Jadi informasi yang sudah dihasilkan oleh SPT itu akan dikelola oleh SIM yang dominannya secara teori kita sebut sebagai data tadi akan menghasilkan informasi yang lain. Jadi di situ hubungan antara SIM dengan SPT. Jadi bisa kita simpulkan bahwa SPT itu mengolah data menjadi informasi. Nah, SIM tadi mengolah informasi dari SPT menjadi informasi lain yang lebih berguna, gitu, yang lebih bermanfaat untuk manajemen di dalam perusahaan. Oke, nah di akhir sesi kita punya tugas ya. Jadi yang pertama operasi data tadi ada 10 ya, dari mulai menangkap sampai pengkomunikasian. Nah silakan kalian cari contoh dari semua jenis operasi data. Misalnya menangkap tadi formulir apa, misalnya formulir pelanggan, formulir peserta misalnya. Kemudian penggolongan itu seperti apa, pemeriksaan itu gimana prosesnya gitu, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua, buat contoh satu SPT yang ada di pemerintahan. Nah, yang pernah kalian lihat kira-kira SPT apa yang ada di pemerintahan? Secara sederhana aja, dan fungsi SPT itu apa gitu. Kemudian yang ketiga, tugas dikumpulkan di Google Classroom ya, di menu tugas 1. Oke, selamat mengerjakan, jangan lupa dikumpulkan di Classroom hari ini. Untuk pertemuan hari ini kita selesai dulu. Sampai ketemu di minggu depan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Oke.
Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.